Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Katanya Gibran mau merobohkan markas Banteng di Jawa Tengah. Apa bisa? Bagaimana bisa? Sedangkan PDIP itu di situ basisnya basis lama. Sedangkan PDIP mesin politiknya di Jawa Tengah itu sangat lama. Pondasinya sangat kuat. Daripada hanya Gibran, apakah mau mengandalkan nama bapaknya Jokowi? Bagaimana bisa? Jokowi itu besar mesin politiknya di Jawa Tengah itu jika bersama PDIP. Mau menggunakan mesin politik siapa? Golkar. Golkar itu masih besar PDIP. PKB di sebelah. P3 bersama PDIP. Lalu dengan siapa? Di Jawa Tengah itu suara paling besar itu PDIP. Nomor 2, 3 lainnya itu ya seperti PKB, Nasdem, Golkar, seperti itu. Jadi misalkan mau merobohkan dinding tebal Banteng di Jawa Tengah terlalu sulit, sangat sulit. Ibaratnya hanya akan mimpi. Nama besar Jokowi di Jawa Tengah besar juga, tapi ada satu nama besar lain, yaitu apa? Megawati Soekarno Putri. Namanya sangat besar, plus nama Ganjar Pranowo itu sangat besar di publik masyarakat Jawa Tengah. Jawa Tengah ini basis yang sangat besar, banyak suaranya jutaan, puluhan juta. Jadi banyak diincar orang. Tapi jangan kepedean gitu loh. Nama besar Jokowi oke lah, memang besar. Tetapi mesin politik Jokowi mau pakai apa? Apalagi misalkan Jokowi ikut kampanye, jadi aneh lagi gitu loh. Mau menggunakan mesin politik yang mana? Golkar. Kalau hanya menggunakan Golkar ya tetap saja kalah. Karena mesin politik paling besar itu PDIP, nomor 2 PKB. Mau menggunakan PSI itu nggak ada apa-apanya di Jawa Tengah. Kecil sekali gitu loh. Lalu Prabowo Gibran mau menggunakan mesin apa? Gerindra di Jawa Tengah itu kecil. Kalau Jawa Timur lumayan. Kalau kita melihat perhitungan suara, ya kan, dari tahun yang lama 2018 itu terlihat gitu loh. Terlihatnya bagaimana? Di tahun 2018 itu ada PKB, ada PDIP, ada P3. Nah sekarang kan nggak ada. Sedangkan nama-nama itu di Jawa Tengah suaranya sangat besar. Bagaimana bisa mau merobohkan Banteng? Kalau kita lihat saja ya, setiap kampanye itu jelas beda, jelas berbeda. Setiap kampanyenya Ganjar itu full, ramai sekali. Beda bahkan sampai pagi kemarin di Semarang itu. Hujan pun terus lanjut, beda yang kemarin di Jepara. Itu kampanyenya siapa itu? Hujan pada nyingkir, pada nyiup. Jelas Banteng di Jawa Tengah itu sangat militan. Jadi akan apa? Sulit. Kecuali dari sejak lama itu Jokowi misalkan masuk ke PSI. Mungkin PSI di Jawa Tengah punya suara. Tetapi kan tidak seperti itu. Dengan PSI di Jawa Tengah itu mau secerdas apapun, mau seceriwis apapun, hanya kecil kekuatannya. Misalkan Prabowo Gibran itu menang, misalkan, ya kan. Tapi tetap di Jawa Tengah saya yakin kandang Banteng saya kira tidak akan bisa dikalahkan. Tidak akan bisa. Dan kalaupun menang, yaitu tadi, tetap Jokowi akan kena apa? Julukan Satrio Wirang. Misalkan menang, tetap Jokowi akan kena apa? Noda hitam soal MK. Apalagi anaknya naik jadi cawapres dengan cara seperti itu. Belum lagi misalkan Jokowi turun ke lapangan, tetap akan kena cap apa? Dianggap tidak netral. Jadi misalpun Prabowo Gibran menang, tetap dianggap Satrio Wirang. Karena perilaku politik seperti itu. Apalagi misalkan Ganjar Mahfud yang menang, akan semakin wirang lagi. Ibaratnya apa? Prabowo Gibran di Jawa Tengah ini menang nggak menang sama saja. Akan kena stempel itu, terutama siapa? Jokowinya. Dan lebih sakit lagi jika misalkan kalah. Jika dibandingkan nama Gibran saja dengan putranya Mbah Mun, Gustaf Yassin saja, itu besar Gustaf Yassin loh. Itu di Jawa Tengah. Apalagi hanya sekelas Gibran. Kemungkinan hasilnya akan sama dengan kemarin, hitungan partai suara Golkar. Ya seperti itu. Karena apa? Satu hal, Jokowi di Jawa Tengah mesin politiknya itu bisa dibilang minus. Hanya namanya besar, tapi mesin politik itu untuk gerak akan berat. Ya karena partai apa yang akan membawa? Paling mentok Golkar, Demokrat. Sedangkan yang paling besar itu PDIP dan PKB. Repot kan jadinya.